Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah namahu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah situ manafsi wa iya yabitaqallah faqadul fasal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahu azim. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah utamanya yang berupa kesehatan sehingga kita bisa rawuh dalam rangka pengajian rutin yang dilaksanakan di Masjid Tercinta Nurul Iman. Mudah-mudahan kerawuhan panjenengan ibu bapak dan pemirsa yang mendengarkan oleh Allah akan diberikan tambahan ilmu yang insya Allah ilmu itu akan berguna di dunia dan di akhirat. Amin Allah amin. Yang kedua, sholawat salam kita selalu aturkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan atau mewariskan Islam dan iman. Mudah-mudahan ibu bapak para pemirsa bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga nanti di yaumul kiamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pengajian rutin hari ini kita akan bahas tentang Al-Fatihah. Sebagai pengantar ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama di dalam Al-Quran. Sebutan Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, artinya induk dari segala kitab Allah yang terdiri dari 7 ayat, termasuk surah Makkiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan beberapa keutamaan di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dimasukkan kepada ayat yang pertama. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Fatihah ini oleh Rasulullah disebut sebagai surah penjalin hubungan antara Allah dengan hambanya, antara Allah dan hambanya, sebagai pernyataan iman dan sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan pada hambanya yang selalu membaca Al-Fatihah. Yang berikutnya, surah Al-Fatihah juga digunakan sebagai penyembuh dari sebagai penyakit. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sebagai pengantar. Perlu saya sampaikan, karena waktunya dibatasi, maka ini nanti akan kita buat 2 season. Bacaan Alhamdulillah yang tadi sudah saya baca secara komplit, atau mungkin saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan basmalah sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang insya Allah nanti akan kita bahas adalah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin sudah saya lihat. Insya Allah nanti waktu ini cukup 10 sampai dengan 12 menit. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah. Ini adalah merupakan sanjungan bagi Allah dengan sifat kesempurnaannya. Artinya sempurna ini hanya dimiliki oleh Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lafaz berikutnya Rabbil Alamin, yang ngurus segala sesuatu yang ada hubungannya dengan alam sekitar. Ada kata Rob artinya mengurus seluruh alam yang diciptakan oleh Allah. Pemeliharaan Allah kepada makhluknya, artinya makhluk ciptaannya itu ada dua. Yang pertama adalah secara umum, yang kedua secara khusus. Secara umum ini artinya bahwa semua makhluk Allah yang diciptakan itu mendapat hak. Hak itu diberikan kepada makhluk ciptaannya. Semua makhluk ciptaannya yang diberikan hak hidup sesuai dengan permintaan tanpa pandang bulu. Yang kedua, pemeliharaan secara khusus. Khusus ini artinya diberikan kepada hamba Allah yang dicintai. Mengapa dicintai? Karena hamba ini oleh Allah itu diberikan hidayah, karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Rabbil Alamin, pengesahan Allah dalam ciptaannya yang paling sempurna. Ada kata Rob artinya adalah sanjungan. Sanjungan yang bagaimana? Sanjungan yang maha. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana taqabbal minna sholatana, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nanti kita bahas pada bab berikutnya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Rahman dan Rahim. Kata Rahman dan Rahim itu bagaikan seorang ibu dan anak, karena ada jalinan kasih sayang. Rahman itu sifatnya sementara, bersifat dunia, diberikan kepada semua makhluk Allah tanpa kecuali. Rahim artinya hanya diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang disayangi, bersifat kekal. Hidayah ini adalah diberikan kepada orang-orang yang rajin melaksanakan sholat secara berkesinambungan, terus-menerus, tidak putus-putus. Orang-orang yang gemar melaksanakan zakat, orang-orang yang mencintai Rasulullah, dan orang-orang yang percaya kepada adanya qada dan qadar. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembebasan. Tafsir Juz Amma oleh Syekh Muhammad bin Saleh. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Malik itu menurut beliau adalah yang menguasai.
yang menguasai dalam arti sebagai raja dari diraja. Yaumidin, hari pembalasan. Hari itu yang masing-masing umat manusia menerima pembalasan. Artinya dari perbuatan yang baik, kalau mereka berbuat baik, dari perbuatan yang buruk apabila mereka selalu berbuat buruk dan khilaf. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Yaumidin juga dimaknai sebagai yang pertama Yaumul Qiyamah, yang kedua Yaumul Hisab, yang ketiga Yaumul Akhir. Makna dari Malik Yaumidin oleh Allah disebut sebagai raja di raja. Hari kiamat itu pasti ada dan hari akhir itu pasti terjadi. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, waktunya sudah pas 11 menit. Berikutnya kita membahas surah Al-Fatihah, iya karena butuh, iya karena stain, dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan biar tidak bosan itu ada manfaatnya. Akhirnya usikum nafsi wa iya ya fitaqallah faqad fasal mutakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.